Halo semuanya dan welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku mau ngomongin tentang sebuah buku aku sendiri, buku yang aku tulis sendiri, cuma sedikit underrated karena tidak pernah dibahas sama orang-orang lain gitu ya. Jadi ya gak apa-apa lah kita membahas ini. Semoga mungkin buat kalian yang tertarik untuk mengulik tentang ini ya silahkan nanti dibeli di link description di bawah gitu ya. Jadi aku pernah bikin buku yang namanya baca buku ini biar jadi Sherlock. Cara ampuh melejitkan daya analisis dan deduksi seperti Sherlock Holmes. Nah, buku apa sih ini sebenarnya? Ini ada kayak ya aku bacain deh ini ya, kayak blurb di belakang cover ini ya. Apa sih observasi itu? Terus apa sih deduksi itu? Terus di suatu sore hari saat langit senja menyapa, kamu sedang berada di sebuah toko buku bertingkat. Sekira kamu pun menaiki tangga menuju lantai 2 secara perlahan. Itulah berapa jumlah anak tangganya. Begitu mengetahui jumlahnya, kamu tidak hanya sekadar melihat jumlah anak tangga tersebut. Sambil melangkah mantap ke lantai 2, tapi kamu juga melakukan sebuah pengamatan secara teliti. Kegiatan sederhana ini merupakan sebuah observasi. Observasi berbeda dengan melihat. Jadi begini. Jadi buku ini akan memberikan pandangan bahwa ternyata melihat itu tidak sama dengan mengobservasi. Jadi you see but you don't observe, kata Sherlock ya waktu itu di sebuah The Case of Identity ya kalau aku tidak salah. Iya kali ya. Jadi kadang-kadang kita itu melihat sesuatu tapi kita tidak pernah mencermati apa sih yang ada yang kita lihat itu. Jadi kita kayak banyak informasi yang kita lihat tapi kita tidak sampaikan ke otak gitu loh sebagai input. Jadi misalnya kita melihat sebuah ruangan begini ya, ruangan kamar kamu misal gitu ya, kamu lihat itu kamu harus melihat semuanya secara sangat detail gitu. Sehingga ketika kamu nanti ditanya sesuatu tentang ruangan itu, kamu tahu apa sih yang missing, apa sih yang hilang dari kamar itu tuh kamu tahu gitu. Itulah yang namanya observasi. Jadi kalau melihat dengan sangat detail, itulah yang namanya observasi. Beda dengan cuma lihat doang. Kalau lihat doang kan kita cuma kayak noleh kemudian lupa. Kita melihat kayak tadi contohkan, kita lihat cuma tangga doang. Selama ini kita melihat cuma tangga doang. Tangganya ya udah, tangga naik ya udah hilang, kalau turun tangga gitu. Tapi kita nggak pernah sekali-kali kita coba ngitungin jumlah anak tangganya. Itu namanya observasi. Jadi berbeda sekali caranya gitu. Lebih digunakan otak untuk mengobservasi daripada melihat. Seperti padahal sama-sama menggunakan otak sih, tapi akan lebih rumit. Prosesnya di otak itu akan lebih banyak gitu, karena juga harus di save sebagai memori gitu. Dan biasanya kita mengesave di memori jangka pendek, sementara kemudian kalau misalnya terlalu berkesan buat Anda, maka disimpan di memori jangka panjang gitu. Dan buku ini ngapain sih sebenarnya kok jadi Sherlock? Siapa Sherlock gitu loh. Mungkin kamu nggak tahu Sherlock ya. Sherlock itu tokoh fiksi buatannya Sir Arthur Conan Doyle. Jadi dia itu adalah detektifnya Sherlock ini langka sekali karena dia punya kemampuan deduksi yang sangat baik. Jadi dia tidak
membuat kesimpulan berdasarkan katanya dia tidak membuat kesimpulan berdasarkan sesuatu yang dia tidak yakini kebenarannya. Jadi dia harus mengobservasi dulu sehingga membuat kesimpulan-kesimpulan. Kayak misalnya ada noda di baju gitu ya, dia bakal tahu kamu tadi habis ngapain, kamu tadi habis minum apa, kamu tadi habis minum di mana gitu. Kamu habis gitu, harus ada kayak kemampuan observasi seperti itu. Jadi kayak ya mungkin bagi sebagian orang ini kayak annoying gitu ya, kayak misalnya mungkin aku pernah coba observasi orang lain dan itu membuat orang lain kayak annoying gitu, kayak ngapain sih kamu kepo banget gitu kan. Bisa jadi orang akan menganggap kamu piece off gitu ya, sana pergi kamu terlalu kepo gitu ya, bisa kan seperti itu. Biasanya aku mencermati apa sih yang beda kalau misalnya, karena manusia itu adalah makhluk yang dibentuk dari kebiasaan. Jadi paling gampang ketika kita punya kebiasaan dan tiba-tiba kita berbeda kebiasaannya. Jadi kayak misalnya ada seseorang yang tiap hari cuma pakai kaos warna putih terus gitu selama sebulan misal, terus tahu-tahu dia punya kaos warna pink gitu. Nah itu kan membuat kita bertanya-tanya. Kalau kita mau observasi ya, kalau kita cuma lihat doang ya kita tidak peduli dengan itu. Kalau kita mau observasi, kita tahu kenapa dia berubah warna gitu loh. Apakah baju baru, apakah apa nih ya, walaupun sebenarnya nggak penting juga yang terjadi pada dia gitu, cuma kan kita bertanya-tanya karena kita mengobservasi gitu loh. Kita membuat sebuah zona nyaman terhadap seseorang, terhadap orang-orang. Oh, yang orang biasanya gini, kenapa dia tiba-tiba diem, gampang banget sih untuk mengenali emosi biasanya. Jadi ini orang biasanya happy tapi tahu-tahu dia diem gitu, something happen with him or her, karena ternyata di manusia dibentuk oleh kebiasaan. Itu yang tidak bisa disembunyikan oleh orang-orang yang so obvious gitu. Tapi kalau kita tahu gimana, kita bisa menggunakan mikro ekspresi. Jadi kadang-kadang orang menyembunyikan ekspresinya dengan sangat baik, sehingga kita butuh untuk menganalisis mikro ekspresinya. Oh, ini orang sebenarnya lagi sedih nih, cuma dia lagi menyembunyikan itu, bisa seperti itu. Jadi buku ini mengajarkan kita semua yang membeli buku ini bahwa observasi itu sebuah hal yang penting, bukan untuk kepo, cuman untuk membuat kita berpikir dengan baik dan berlogika dengan baik juga. Karena ya tahu sendiri kan, logika orang-orang zaman sekarang itu gila-gilaan, sangat tidak berlogika sama sekali gitu. Mungkin harusnya logika tuh diajarin di SD atau di SMP gitu ya, kayak ada mata pelajaran khusus logika gitu loh. Karena tahu sendiri lah apa yang terjadi pada kita di zaman seperti ini, apalagi di zaman yang penuh pandemi seperti ini. Logika orang bisa dibalik-balik hanya untuk memuaskan kepentingan satu pihak gitu ya kan. Jadi buku ini membuat kalian untuk mengobservasi. Sebenarnya misalnya ada berita hoax gitu kan, kalian bisa observasi ini bener gak sih beritanya gitu, nggak langsung kalian share kemana-mana ke grup keluarga, WhatsApp dan sebagainya. It's not something like that gitu ya. Jadi kalau kalian suka berpikir dan berpikir yang analitiknya, tentunya ini buku ini sangat wajib ya mungkin untuk dimiliki, karena ilmunya sangat tidak umum, karena jarang banget orang yang menghadirkan ini gitu. Biasanya buku tentang Sherlock itu cuma bagaimana untuk mempunyai karakter, bagaimana 99 misalnya
99. Misalnya bagaimana untuk bisa mendeduksi seperti Sherlock, sebenarnya sama aja sih sebenarnya, tapi ini lebih banyak latihannya. Intinya deduksi itu bisa dilakukan oleh semua orang, tapi butuh latihan yang komprehensif. Di sini sudah aku buat latihan-latihan. Tentunya kita juga harus tahu dulu apa sih kelebihan kita gitu kan. Jadi kan untuk mendeduksi itu kita butuh basic pengetahuan gitu. Jadi ada banyak pengetahuan. Nggak bisa kan kita mendeduksi tapi kita nggak tahu apa yang kita deduksi gitu. Minimal kemampuan yang harus dipunyai ya minimal ya tadi logikanya tadi harus sangat jalan. Plus juga kalau kamu punya expertise di bidang tertentu kayak misalnya biologi atau mungkin geologi, itu kan lebih bagus karena analisisnya biasanya lebih bagus lagi gitu. Terus apa lagi? Ya itu sih intinya, ini adalah melatih intelijensi Anda untuk bisa mendeduksi. Itu aja sih intinya, biar jadi kayak Sherlock kayak gitu loh. Walaupun secara kehidupan nyata sih kayaknya nggak mungkin orang bisa kayak Sherlock gitu ya, terlalu amazing. Oke, jadi yang penasaran langsung aja dibeli di Gramedia atau dimanapun itu, atau langsung dihubungi nomor yang ada di description di bawah ini gitu ya. Kalau begitu, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like dan subscribe, dan see you again in the next video. Salam random.